Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali fil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihudahu wastana bis sunnati ila yaumil ziham. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan Kitabul Janazah. Far'un fi jumlatin minal ahadits al-warida fid dawa wat tadawa. Orang yang hendak meninggal itu proses umumnya, dan kita pun berharap meninggal dulu dalam keadaan sakit. Terlebih dahulu sakit yang sederhana, sakit yang membuat dosa-dosa kita diampuni, dilebur dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang lalu ada seorang bernama Ummu Zufar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini imra'atun usra, saya wanita yang punya penyakit ayan, epilepsi. Selalu saya terbuka aurat saya, fa'atakashafu, aurat saya selalu terbuka, fad'uni, doakan saya. Kata Rasulullah, in syi'ti, kalau kamu mau aku doakan penyakitmu, dan kalau kamu mau juga kamu bersabar. Wanita ini Ummu Zufar memilih sabar dengan penyakitnya dan minta didoain nama Rasulullah agar auratnya tidak terbuka. Sabar dia dan meninggal dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha lam yunzil da'an illa anzalahu syifa. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penyakit kecuali diturunkan juga obatnya. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun, hadis sahih Muslim. Fa idza usiba dawa'udda bari'a bi idznillah azza wa jalla. Apabila seorang ditimpa penyakit kemudian pas keparengan dia nemu obat gitu Pak. Bari'a bi idznillah azza wa jalla, maka dia waras dengan izin Allah. Tanamkan akidah dalam diri kita. Kalau kita berobat, jangan seucap-ucapnya aja. Berobat di mana, Bang? Saya berobat di dokter Anu, waras. Cakep itu dokter. Saya minum ini waras. Pengucapan-pengucapan yang kayak begitu berpotensi kita menyalahi, menduakan, kemudian membelakangi Allah. Dokter itu asbab. Apa? Asbab. Obat yang kita minum itu asbab. Ini minum obat ini nih manjur, waras pasti, begitu kan. Kadang-kadang kita suka ketelepasan omong. Padahal obat yang kita minum adalah asbab. Dengan obat asbab obat ini, dengan media dokter Anu, dokter itu alhamdulillah sembuh, begitu hadirin.
Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kana ala ru'usihim at-tayr fasallamtu thumma qa'adtu faja'al a'rab min hahuna wa hahuna faqalu. Usamah bin Syarik berkata, aku datang kepada Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Aku memberi salam, kemudian aku duduk, tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang. Al-A'rab itu orang-orang Arab Badui. Mereka datang dari sini dari situ, bertanya, "Ya Rasulullah, emang kita berobat?" Nabi menjawab, "Tadawaw, fa innallaha lam yadha da'an illa wada'a lahu." Atun lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa ghairal haram. Berobatlah karena Allah Subhanahu wa taala lam yadha'an, tidak memberikan penyakit kecuali Allah pasti juga memberikan obat. Ghairal haram. Ghairal haram, haram pakai hak. Ghairal haram, kecuali pikun. Kecuali pikun. Pikun enggak ada obatnya, Pak. Tapi mencegah pikun ada obatnya. Apa mencegah pikun? Baca Quran di setiap ba'da sholat subuh. Kalau udah pikun nggak ada obatnya. Orang pikun hari Minggu sembahyang Jumat. Sorban Bapak mana, Neng? Mau kemana, Pak? Mau sembahyang Jumat. Hari Minggu, Pak, sembahyang Jumat. Orang pikun. Orang pikun udah makan 2 piring, ngaku sama anaknya belum. Bapak belum makan ini, Neng. Padahal kata emponya, lah udah po 2 piring itu di rumah saya. Dia ngaku belum. Pikun, gak ada obat. Haram namanya. Pakai hak. Inna batna akhi qad istatlaqa faqala askihil asal. Ada dari hadis-hadis dari Abi Sa'id, ada anna rajulan ja'a ila Nabi. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala, kemudian bertanya, inna batna akhi qad istatlaqa faqala askihil asal. Ya Rasulullah, inna batna akhi, sesungguhnya perut saudaraku melilit. Suka ngerasain perut melilit gak? Istatlaqa itu melilit. Faqala, Nabi kemudian menjawab, iskihil asal, obatin dengan madu. Ya, kalau perut kita rasanya sakit gitu, nggak enak gitu, coba obatin dengan madu. Fa'atahu faqalaq, kemudian diobati dengan madu. Qad saqaituhu falam yazidhu illa istitlaqan. Ya Rasulullah, sudah saya kasih madu tapi perutnya masih melilit. Nabi kemudian bersabda, iskihi asalan, kasih lagi madu. Faqala Rasulullah fi tsalitsa wa rabi'ah, karena orang ini ngadu lagi, sadaqallah, Allah itu benar, wa kadzdzaba batnu akhika, yang bohong itu perut saudara kamu, gitu kata Rasulullah. Karenanya kalau kita berobat harus yakin. Iskihi asalan, madu juga madu yang asli. Ya, jangan madu yang campuran. Belilah yang bagusan. Alaikum bihadzil habbatil as-sauda, hendaklah kalian menggunakan habbatus sauda. Apa? Habbatus sauda, fa inna fiha shifaa'un min kulli da'. Karena di dalam habbatus sauda itu ada obat dari semua penyakit. Habbatus sauda sekarang ada yang propolis. Beli itu di rumah buat persediaan stok. Saya minum rutin, insyaallah 3 butir setiap mau tidur. Illa sam yuridu bihil maut,
ya, kecuali mati nggak ada obatnya. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. At-talbinatu mujimmatun fuadil marid wa tudhibu ba'dul huzni. Talbin itu bubur yang terbuat dari gandum. Dan juga ada yang menyebutkan bubur yang terbuat dari gandum kemudian ada campuran kurma. Bubur yang terbuat dari gandum kemudian dicampur dengan kurma itu mengobati hati dan menghilangkan kegundahan. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu adanya? Dalam kitab Sahih Bukhari. La tukrihu mardakum ala ta'am wa syaraf fa innallaha yut'imuhum wa yaskihim. Jangan paksa orang yang sakit. Kadang-kadang kita kalau ada orang sakit makan ntar sakit gitu. Jangan paksa, kata Rasulullah gitu. La tukrihu mardakum ala ta'am, jangan paksa makan, jangan paksa minum. Fa innallaha kana Allah yut'imuhum wa yaskihim. Allah ngasih makan dan ngasih minum. Nggak usah jauh-jauh Pak. Kita punya bini nih, yang bininya pernah ngerasain ngidam. Itu bini kalau ngidam bisa berbulan-bulan gak makan nasi. Yang dimakan apa? Minuman-minuman tertentu saja, air putih kadang-kadang. Bini kalau ngidam repot Pak. Ada bini ngidam benci sama lakinya ada. Tapi nggak pernah bini ngidam benci sama duit. Itu yang saya bingung. Ada nggak bininya ngidam Pak benci sama duit gitu, mau bau duit? Nggak ada. Tapi bahwa ngidam itu betul ada. Begitu. Jangan disalahin ngidam. Oh istri saya ngidam, tiga anak saya ngidam. Bagus ngidamnya nggak benci sama saya. Repot lagi. Yang bagi ayakuna hasanadhanni billahi ta'ala. Penjelasan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala memberi makan mereka dan memberikan minum, fadha'ifun dha'afahul Bukhari. Keterangannya begini, syarahnya. Jangan memaksa orang yang sakit itu suruh makan, suruh minum. Imam Bukhari menyebutnya bahwa hadis ini dhaif. Imam Nawawi objektif Pak. Jadi kalau hadis itu dhaif dibilang dhaif, kalau sahih dibilang sahih. Jangan hadis sahih dibikin dhaif, hadis dhaif dibikin sahih. Apa itu salat sesudah zikir, sesudah doa, sesudah salat? Enggak ada dalilnya. Rasulullah enggak pernah lakukan. Gitu. Apa itu zikir berjamaah? Rasulullah enggak pernah lakukan. Padahal hadisnya sahih, hadis berjamaah itu. Wadda'a Tirmidzi, Imam Bukhari mendoifkan hadis ini, Imam Baihaqi Wadda'a Tirmidzi, tapi Imam Tirmidzi menyebut bahwa hadis ini hasan, status hadisnya hasan itu baik, mendekati sahih. Wa bagi ayakuna hasanadzanni billahi ta'ala, orang yang sakit itu sebaiknya berhusnuzon kepada Allah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutanna ahadukum, janganlah sekalian mati illa wa huwa yuhsinu dhanni billahi ta'ala, kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarahnya hadis Jabir rawahu Muslim. Ada tambahan dari Imam Muslim, anan nabiyya qala dzalika qabla wafati bi thalathati ayyam. Nabi memberikan hadis ini 3 hari menjelang beliau wafat.
Wa makna bi husni dhanni billahi ta'ala an yadhunna anna Allah ta'ala yarhamu. Yang dimaksud dengan husnuzon kepada Allah, yadhunna anna Allah yarhamu, bahwa Allah berbaik sangka, punya rasa, punya perasaan, punya sangkaan baik kepada Allah, bahwa Allah menyayangi dia. Wa yarju dzalika, dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadabbarul ayat, merenungkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan Allah, kasih sayang Allah. Wa ma wa'ada bi ahli tauhid, dan apa yang disiapkan Allah bagi ahli tauhid. Hadisnya apa? Allah Subhanahu wa taala qala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi, aku tergantung bagaimana hambaku. Wa huwa alladhi qala jumhur ulama wa hadha huwa shawab fi makna al hadis. Yang disebutkan hadis itu, jangan kalian mati kecuali kalian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaddul Khattabi, Imam Khattabi ragu dalam memahami hadis ini. Kemudian beliau melakukan ta'wil yang lain. Anna maknahu, bahwa yang disebut dengan makna berbaik sangka, kata Imam Khattabi, ahsinu a'malakum hatta yuhsina dhannukum birabbikum, perbaiki amal kalian sampai kalian berbaik sangka kepada Allah. Faman hasuna amaluhu hasuna dhunuhu, barang siapa yang baik amalnya maka baik juga prasangkanya. Wa man sa'a amaluhu sa'a dhannuh, tapi barang siapa yang buruk prasangkanya maka barang siapa yang buruk amalnya maka buruk prasangkanya kepada Allah. Apa kata Imam Nawawi? Wa hadza ta'wilun batilun, ini takwil yang salah. Nabbahtu alaihi, aku ingatkan, li alla yaktarra bihi, agar jangan ketipu. Maksudnya kata Imam Nawawi, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di saat menjelang kita meninggal dunia itu harus lebih banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang yang dalam kondisi sakit, saat-saat di mana dia diwafatkan Allah, akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab fa indama horisa, ketika beliau dalam keadaan terluka. Umar bin Khattab itu apa? Lama juriha, ketika Umar bin Khattab juriha itu terluka. Kita tahu Umar bin Khattab meninggal dunia ketika dibunuh oleh seorang budak ketika mengimami sholat subuh. Kemudian terjungkal Umar bin Khattab. Lalu di sana ada Abdurrahman bin Auf, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar. Kemudian bertanya, siapa yang mau menusuk aku? Kata Ibnu Umar, kata Ibnu Abbas, seorang budak Tuhan. Apakah aku akan membunuhnya? Jangan, enggak usah. Sahabat-sahabat di luar sana, makmum yang lain kan pada riuh, karena zaman dulu enggak ada loudspeaker kayak begini. Pada subhanallah, subhanallah begitu. Karena lagi ngurusin Umar bin Khattab terjungkal, jatuh. Akhirnya Umar bin Khattab nyuruh Abdurrahman bin Auf. Siapa Pak Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi yang kata Nabi, nanti Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya belakangan.
Abdurrahman bin Auf masuk surganya belakangan. Kenapa kata Nabi? Karena dia kaya. Orang yang kaya hisabnya lama. Masih ingat cerita petani yang nemenin orang kaya meninggal? Ditanya pacul, pacul dari mana? Kamu beli dengan duit apa? Tanyaan pacul aja 40 hari. Akhirnya tuh petani nggak tahan keluar. Pacul ditanya, kamu dari mana pacul ini? Dengan pacul ini kamu duit dari mana? Kamu beli kemudian kamu gunakan apa pacul ini? Abdurrahman bin Auf orang kaya, sehingga doanya Abdurrahman bin Auf karena dengar masuk surganya belakangan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Abdurrahman bin Auf berdoa. Ada nggak kita yang doa begitu? Boro-boro mintanya apa? Mintanya kaya, duit yang banyak. Padahal rezeki kita segayung pucung. Dilalah ada sebuah peristiwa yang terjadi di satu kampung. Penduduk gagal panen kurma, kurmanya pada busuk semua. Seada-adanya busuk semua. Akhirnya kurma busuk itu dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Singkat cerita mengalami kebangkrutan. Begitu mengalami kebangkrutan, Abdurrahman bin Auf jatuh miskin. Tidak lama kemudian, selang beberapa saat, tidak dalam hitungan tahun, dalam hitungan bulan, ada satu kampung yang dijangkiti penyakit yang obatnya harus dengan kurma busuk. Akhirnya kurma busuk Abdurrahman bin Auf seada-adanya dibeli, Pak. Dia beli 10.000 itu sama orang-orang yang menderita penyakit yang obatnya harus kurma busuk, dibeli 20.000. Abdurrahman bin Auf nggak jadi miskin. Memang kalau urat kaya mah susah, Pak. Orang kalau udah kaya susah. Yuk kita kembali ke Abdurrahman bin Auf. Ngimamin Abdurrahman bin Auf. Ngimamin, kemudian ya dia baca surat yang agak pendek. Idza ana kubittu, kata Umar bin Khattab, kalau aku wafat, sambil menahan rasa sakit, Pak. Idza ana kubittu fahmiluni, bawa aku. Summa fahmiluni summa sallam wa qul yasta'dzinu Umar fa in adzinat li. Bawalah aku ke rumah Aisyah. Fa in adzinat li, kalau dia mengizinkan aku, ayakni Aisyah, fa adkhiluni, masukkan aku ke rumahnya. Wa in raddatni, kalau dia menolak, rudduni ila maqabiril muslimin, makamkan aku di pemakaman umum orang-orang muslim. Cerita ini, kisah ini sudah kita bahas dalam Tabaqatul Auliya Imam Abu Nuaim, tentang kejuhudan Abu Bakar Siddiq, termasuk di dalamnya ada Umar. Apa persiapan kita, Pak? Kita mengenal orang yang meninggal itu idza mata ibnu adam min qata amalahu, ada idza matal insan, hadisnya dua. Idza mata ibnu adam, ada idza matal insan. Kalau orang meninggal dunia ada tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh. Dalam riwayat Imam Ahmad itu ada 7. Di dalam Sahih Bukhari Muslim ditambah 7 lagi. Yuk kita bahas. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi amalun ba'da mautihi. Sesungguhnya yang mampu, yang bisa nyusul kita, orang mukmin itu,
Kata-kata lahiqa itu kita bisa baca dalam sapaan kuburan. Assalamualaikum ya daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Maknanya nyusul, menjadi teman kita. Yang pertama amalun ilmun 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia amalkan dan dia sebarkan, itu yang akan menemani kita, Pak. Ilmu apa aja yang bermanfaat. Kita pernah ngajarin ngaji sama orang, pernah ngajarin bismillah sama orang, itu bismillah dipakai. Kita pernah ngajarin doa mau makan sama cucu kita. Cucu kita kalau mau makan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu ilmu yang kita sebarkan. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu, anak saleh yang ia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warathahu, mushaf yang dia wariskan, Al-Quran maksudnya. Makanya di kita tradisinya kalau orang meninggal 40 hari biasanya bikin apa? Ya, Yasin. Jarang sekali orang meninggal kita bikinin Quran. Sekali-kali pesan Quran, beli. Cuman kalau beli Quran jangan ditawar. Ya orang jualan Quran juga nggak bakalan ngambil untung. Nih Quran, ya Quran paling yang bagus-bagus itu 150 gitu ya. Jangan ditawar, berapa duit bang? Quran 150. Bagaimana kalau 50? Ya. Orang meninggal, nih siapapun nanti yang duluan pesen sama keluarganya, sama bininya, sama cucunya. Nanti kalau baba mati, beliin Quran, taruh di masjid. Ya. Wa mushafan warathahu, kata Rasulullah. Al-Quran yang dia wariskan, maksudnya dibaca, ditaruh di masjid. Gak usah banyak-banyak. Berapa Ustadz? Ya 20 apa 10. Ya 10 apa 20. Mushafan warathahu, kata Rasulullah. Taruh. Perkara itu Quran mau dibaca mau kagak, Rasulullah nggak jelasin. Ya, jadi taruh Quran di masjid, wakaf buat orang yang meninggal dunia. Itu terus mengalir. Bukan hanya Quran itu kemudian memberikan nilai pahala kalau dibaca, tidak dibaca saja dia mengalir pahalanya buat orang yang meninggal. Nah sekarang ada yang kepikiran, ntar saya mau itu sadah gitu, pulang gitu ya. Yang keempat, wa masjidan banahu, masjid yang dia bangun, Pak. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendermakan hartanya untuk pembangunan masjid, walaupun dia sumbang sebesar burung tempat dia nelor, segede-gedenya burung nelor itu, tempat nelornya kan kayak apa sih? Itu akan berpahala besar. Bapak naruh paku di kamar wudhu, di tempat wudhu, pakunya dicantelin di paku begitu, kemudian buat naruh peci, naruh songkok. Selagi paku itu ada, maka itu mengalir. Tapi jangan bilang, Ustaz saya paku aja dah, taruh paku doang. Kemudian apa lagi? Wa baitan libnis sabili banahu, rumah untuk musafir yang dia bangun, Pak. Beruntung kalau kita punya rumah, ya, rumah kita terbuka buat orang yang lewat, musafir dari mana-mana datang ke rumah kita. Ini kadang-kadang karena budaya di Jakarta ini sudah mulai
apa ya, kehidupan kita itu sudah nafsi-nafsi. Lihat aja kehidupan di pemakaman, di apa namanya, di tempat-tempat yang ya katakanlah di komplek begitu Pak. Rumah tertutup. Jalan aja misalnya nggak usah jauh-jauh, di sini di Bukit Permai gitu, nggak ada tuh rumah terbuka. Padahal kalau rumah terbuka itu kesempatan orang untuk mampir dan kesempatan kita memperoleh pahala. Musafir datang siapapun Pak, datang ke rumah kita, jangan sungkan-sungkan, ayo mampir. Kalau bisa nyari orang supaya mampir ke rumah kita. Apa kata Rasulullah? Ditanya sahabat, ketika sahabat ditanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayah ibu saya sudah meninggal, apakah saya boleh bersedekah dan sedekahnya untuk pahalanya untuk orang tua saya? Inilah dalil boleh kita bersedekah pahalanya buat orang tua yang sudah meninggal. Inilah dalil kalau kita korban pahalanya buat orang tua. Bang, saya korban, pahalanya buat orang tua saya. Yang meninggal nggak bisa kurban dia. Makanya jangan ditulis tuh, nanti jangan sampai salah panitia. Korban almarhum Fulan bin Fulan, almarhum nggak bisa korban. Yang korban keluarganya, pahalanya buat almarhum. Sedekah apa yang paling baik ya Rasulullah? Sakil ma. Sedekah yang paling baik itu ternyata memberikan air. Nanti ada sambungannya sama hadis berikutnya. Wa baitan libni sabili banahu, rumah yang dia bangun untuk musafir yang disuruh mampir, kemudian dia berikan keistimewaan, dia hormati musafir itu. Yang berikutnya apa? Wa nahran ajrahu. Nahran itu makna harfiahnya sungai. Sungai yang ia alirkan. Dalam konteks kekinian itu maksudnya air. Di rumah kita kalau bisa pasang keran di luar pagar rumah supaya orang liwat bisa nyuci kaki, bisa wudhu, bisa cuci muka. Ayo angkat tangan bareng-bareng siapa yang di rumahnya belum ada keran di luar rumah. Apa prasangkanya? Entar air gua habis lah. Nemen banget kita sama hidup. Padahal apa kata Allah? Afara'aitum ma tahruthun, afara'aitum ma tumnun. Tahukah nutfah yang kalian pancarkan, a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Emang kalian yang menciptakan itu? Aku, kata Allah. Afara'aitum ma tahruthun, lihatlah apa yang kalian tanam. A antum tazra'unahu am nahnuz zari'un? Emang kalian yang menumbuhkan itu atau aku, kata Allah. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, tahukah kamu air yang kalian minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Emang kalian yang menurunkan air itu dari langit? Aku, kata Allah. Lihat di Al-Waqiah yang kita baca tuh. Afara'aitumun naral lati turun, api yang kalian gunakan untuk memasak, siapa yang menciptakan itu? Aku, kata Allah. Makanya jangan pelit-pelit sama air. Wa nahran ajrahu, air makna harfiahnya sungai. Kalau kita kan nggak punya sungai yang dialirkan, Pak. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya wasadaqatan akhrajahu min malihi fi hayatihi qabla mautihi. Sedekah yang ia keluarkan. Bukan lagi sedekah jariyah.
Yang 7 apa lagi? Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya fi ibadatil, anak muda yang potensinya beribadah kepada Allah, girahnya beribadah kepada Allah. Warujulani tahabani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang cinta karena Allah, dia bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang keempat, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Kalau kita merasakan sedih kita nggak bisa sholat subuh di masjid, berarti hati kita qalbuhu mu'allaqun bil masajid, Pak. Dan itu harus kita ucapkan alhamdulillah. Hatinya terpaut dengan masjid. Ini insya Allah yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang laki-laki yang digoda perempuan dan dia bilang saya takut kepada Allah. Dan yang terakhir, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah yang rahasia, tangan kanannya sedekah, tangan kirinya enggak tahu. Artinya tidak ada unsur riya. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Ilhadu fil ilahdan, kata Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas, dari Abi Waqqas qala ilhadu li lahdan, galikan aku liang lahat, wansibu alayya labina nasban, kemudian bangunkan di atas kuburanku batu-batu, bukan dinding ya, batu-batu. Makanya batu itu di makam kita paling tinggi segini Pak, sejengkal. Ya, yang udah ada, yang udah kadong jangan dirubuhin. Kita nanti ya yang sudah ada itu udah benar, yang sudah ada di makam kita itu udah benar, tidak terlalu tinggi. Ya, tidak terlalu tinggi. Yang ada di makam kita sudah benar berdasarkan hadis. Kama sunia bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, dari Amr bin As, annahu qala wa huwa fi siyaqil maut, dalam keadaan sakratul maut, idza ana mittu, kalau aku meninggal dunia, fala tashabni naihatan wala naran, jangan meraung-raung dan jangan ada api. Nah ini, kalau orang meninggal dunia itu tidak dibenarkan naruh api yang niatnya untuk menunjukkan dia sedang berduka. Karena di zaman-zaman dulu ada orang ketika meninggal dunia dia nyalakan api, ngasih tahu. Misalnya ada orang meninggal, di depan dipasang obor, nggak boleh. Tapi kalau untuk syarahnya, kalau untuk menerangi jenazah itu tidak apa-apa gitu. Jadi kalau lampu kemudian orang sengaja masang bakar buat lampu api begitu dari minyak, kemudian dinyalakan untuk ngasih tahu orang sedang berduka, itu nggak boleh. Fa idza dafantumuni fashunnu alayya turab shannan, kalau kalian mengubur aku, fasunnu alayya turab shannan fasubbu, maka taburkan tanah di atas kuburan. Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam
Nasaihud diniyah wal wasaya al imaniyah mengajarkan tuh. Ambil ya. Jadi kalau boleh naburkannya sebelum dikubur, sebelum diuruk pakai tanah atau sesudah diuruk, nggak apa-apa. Ambil tanah. Apa bacaannya? Minha khalaqnakum. Nih, ambil. Minha khalaqnakum. Ambil lagi. Wa fiha nu'idukum. Ambil lagi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. 3 kali. Ini dalil. Selama ini ada yang begitu? Pakai Pak. Berarti nungguin orang mati dong Ustaz. Iya. Bagaimana bacanya? Ambil tanah, taburin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Minha, atau boleh ketika kita ziarah. Bawa tanah, nggak apa-apa. Doain, bacain Fatihah itu tanah. Minha khalaqnakum, taburan pertama. Wa fiha nu'idukum, dari tanah kamu aku ciptakan, ke tanah kamu aku kembalikan, dari tanah kamu akan dibangkitkan. Maaf, itu maknanya. Thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha. Ketika dimakamkan itu kita disuruh berdiri. Aqimu hawla qabri, pada nyebar di sekitar kuburku. Seukuran apa? Qadra ma tunharu jazur wa yuqsamu lahmuha. Seukuran ketika unta disembelih. Kalau kita lihat lagi korban begitu Pak, dekatnya kita dengan binatang yang sedang disembelih itu kira-kira seapa? Itulah gambaran kalau kita sedang berdiri di makam seukuran itu berdirinya. Paham gak nih? Kalau kita lagi lihat orang korban, kita kan nonton tuh, ya, kita menyaksikan kan. Sejauh itulah kita ya misalnya di sini, maka ya sekitar sinilah. Kira-kira berapa meter? 1 meteran. Berdiri. Dan sunnahnya berdiri, bukan duduk. Ya, sunnahnya berdiri, bukan berduduk. Nah, cuman kadang-kadang perilaku yang kita laksanakan ini terkadang hanya berdasar kepada ngikutin. Kayak orang meninggal Pak, kita mengusung kurung batang itu selama ini kan pala duluan. Iya. Mengusung kurung batang Pak, itu selama ini apa? Pala duluan, yang benar kaki duluan. Memperlakukan jenazah sama kayak dia jalan begitu, sama kayak dia jalan. Cuman ketika ini diubah, aliran mana begitu katanya gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Baik, hatta asnani sabikum wa anzuru madza uraju bihi rusulu rabbi, sampai aku mendengar kalian dan aku mampu melihat apa yang Allah akan kirimkan kepadaku. Maksudnya malaikat munkar dan nakir. Terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, ini tentang sholat jenazah. Saya selalu menyampaikan kembali kepada tema kita, walaupun tadi ada syarah-syarah yang terkait dengan orang-orang yang menjelang meninggal. Wa yajibu ta'yinul mayit fi niyati wala ijmalan wala yajibu tafsilan fa yakfi yaqulu sholli ala hadzal mayit. Kalau kita salat lafaz niatnya itu Pak. Sholli ala hadzal mayit au ala Zaid. Kalau namanya kenal sebutin namanya boleh. Sholli ala, sebutin. Misalnya yang meninggal Zaid, sholli ala Zaid.
Kalau yang meninggal bapak kita, usolli ala abi, boleh. Atau usolli ala man shalla alaihil imam. Yang nggak bisa lafadz niat, saya sholat dalam hati, saya sholat seperti sholatnya imam. Allahu Akbar. Saya sholat seperti sholatnya imam. Yang nggak bisa lafadz niat ketika sholat jenazah, saya sholat seperti sholatnya imam. Sah Ustadz? Sah. Ya. Kalau jenazahnya laki, kemarin gimana? Imamnya di pas kepala. Jenazahnya laki, imam di sini. Tapi kalau jenazahnya perempuan, imamnya di pas lempengan perut, begitu. Ya. Satu lagi. Atau begini Pak, usolli alal mayit al mawjud fil mihrab. Saya sholat kepada, kan kadang-kadang kita sholat jenazah nggak tahu yang meninggal itu siapa. Saya sholat, niat sholat ya untuk mayit yang ada di depan, sah sholatnya. Dalam hati, saya niat sholat mayit yang ada di depan, boleh, sah. Kalau salah, usolli ala Zaid fabana ana Umar fala tasyu illa ana syara. Kita nyebutin usolli ala mayyiti Umar. Saya niat sholat untuk mayitnya Umar. Ternyata yang lagi dibungkus dengan kain kafan itu, di dalam keranda itu ternyata Ahmad. Maka enggak sah. Paham enggak? Kecuali misalnya penyebutan nama dia salah, kemudian ditambah isyarat. Di isyaratnya itu dengan misalnya dengan memandang matanya ke depan jenazah. Bukan usolli ala mayiti Umar. Yang itu tuh bukan. Cukup dengan mata. Isyarat boleh. Lafadz niatnya usolli ala Umar, ternyata yang meninggal itu Ahmad, tapi kemudian kita kasih isyarat, sah. Tapi kalau nggak dikasih isyarat, tidak sah. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir Pak, nggak apa-apa. Usolli ala haulal asyra fabana anam tisa sahati salat. Kalau kita niat sholatnya 10, ternyata yang meninggal itu 9, maka sah. Tapi kalau kita niat sholatnya 10, ternyata yang meninggalnya 11, nggak sah. Mayit di depan kita ada berapa? Ada 10, tapi lafadz niat kita 9, tidak sah. Jadi harus lebih. Saya ulangi lagi. Kalau niatnya 10, ternyata yang meninggal itu ada 9, enggak sah. Begitu. Tapi kalau kita niatnya 10, ternyata yang meninggal itu ada 9, sah. Jadi kalau banyak sah, kalau kurang tidak sah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa huwa karim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wasallam.